banget, sudah latihan masih SD atau masih muda ya Pak. Kayak tadi fotonya siapa sama wajahnya kok beda jauh banget. Aduh, muda itu foto SMP apa SMA. Ya, nah jadi ini kegiatan saya waktu di workshop ya, jadi saya memang gini terus saya tampilkan nama saya dengan ikon-ikon kayak gitu. Nanti saya perkenalan seperti ini, gitu kan ya. Setelah itu supaya kita nggak lupa, oke sekarang kita masuk ke kelas ya. Nah itu kan setelah ada yang hadir, berarti seolah saya mau mengabsen gitu kan ya. Supaya saya tidak lupa proses saya mengabsen gitu ya. Jadi di slide ini saya tampilkan tadi bukan kalimat absensi gitu kan enggak gitu loh. Nah, kalimatnya ada ya. Jadi saya ingat. Oke, baik di kelas ini ada 4 orang, saya absen dulu ya. Nah, jadi slide ini sebagai pengingat saya supaya tidak lupa gitu loh. Paham ya? Nah, setelah itu saya akan memberi rule atau kontrak pembelajaran. Jadi kontrak belajar jangan cuma kalimat-kalimat itu. Ya, pertama jangan tidur ya nanti selama proses saya pembelajaran itu ada gambar orang itu. Jangan stres ya, mohon kalian santai rileks gitu dalam pembelajaran ini, gitu ya. Jadi tentunya kalian kan cuma kayak gitu loh. Bikin cuma kata-kata lagi, nggak ada ikon-ikonnya yang bisa menarik gitu kan ya. Terus kalau HP silent ya, itu yang don, yang jangan. Ya. Yang do yang harus kalian kerjakan apa? Tolong kalian fokus ya pada materi saya. Terus kalian aktif. Kalau kalian stres saya akan bertanya, gitu loh. Yang jangan apa, yang nggak boleh apa. Ya. Jadi bikin variasi kayak gini, jangan cuma kata-kata kok. Nggak ada kalian orang yang itu orang bisa berapa kok. Mosok isinya cuma gitu-gitu toh ya. Hampir 8 orang saya itu sama kayak gitu semua. Ini katanya contoh-contohan ya. Satu itu pakai semua satu pelan ya Pak. Ya. Secara rule atau kontrak pembelajaran maka apersepsi. Ya. Saya tuliskan apersepsi, karena apersepsi kan menghubungkan dengan materi sebelumnya loh, atau materi baru tapi kita bikin analogi. Oke, di sesi sebelumnya kita sudah belajar proses pengelasan 1G, ya loh. Dari persiapannya sampai cara pemanasan posisi 1G pelabuhan. Pemanasan 1G seperti itu ya, kalian masih ingat ya gambarnya materi sebelum kita ini. Nah, materi kita sekarang adalah cara mengelas posisi 2G sesuai prosedur. Nah, 2G itu seperti apa? Posisi pelannya seperti itu, berdiri. Kalau 1G tadi tidur, kalau ini nanti berdiri. Kita kasih analogi gambarnya supaya mereka tahu, oh nanti kita mau belajar gitu loh gitu. Dan kita kan, nah ini judulnya, cara mengelas itu judul kita kan gitu. Yang buat saya gitu. Oh, ya, gitu. Ya. Nah, tujuan dan manfaat. Tujuannya apa? Setelah selesai ini apa? Manfaatnya ini. Kita bikin variasi-variasi kayak gini gitu. Biar supaya nggak monoton slide kalian. Ya. Lalu tujuan manfaat, safety induction. Nah, di ruang kelas ini ya, tolong diperhatikan pertama kabel listrik tuh ada gambar orang tegangan tinggi kan gini ya. Nah, iya tuh. Nah, terus tuh kalau ada bahaya kebakaran maka emergency mana silakan lari ke ruangan ini. Ini sini orang sini. Oh ya sini. Ya. Ya. Kalau terjadi bahaya kebakaran atau bahaya apa dan lainnya silakan emergency keluar ke titik kumpul ada di lapangan. Nah ini seperti ini gitu loh. Ya kita kasih gambarnya mungkin untuk mereka memahami jadi konsepnya. Setelah itu roadmap pembelajaran, roadmap pelatihannya. Pertama ini dari program pelatihan apa? Jadi kompetensinya sebenarnya apa? Elemennya apa? Terus fakultas yang saya ambil adalah hasil kelas ini. Nah saya nanti akan memberi materi. Pertama pembahasan saya persiapan ini 2 cara mengelas ini dari fakultas ini. Gitu. Ini program pelatihan, ini kompetensi, ini elemennya, ini fakultasnya. Dari fakultas ini saya akan jabarkan 2 topik. Pertama persiapan, kedua caranya.
siapin tadi, kita potong miring, kita potong yang tajam, terus kita satukan 2 plat itu. Ya, dikasih jarak antara 2 plat itu 1 sampai 2 mili ya. 2 sampai 3 mili. Ya. Terus kita langkah tempat tempel. Nah, ujung-ujungnya dan tengah. Ya, ini langkah-langkah kita jelasin. Ada penjelasan kita ngomong, ada gambar. Nah, langkah kelima kita bending, kita tekuk kali 3 sampai 5 derajat. Untuk persiapannya, untuk pemasannya, cara pemasannya aku letakkan posisi seperti itu horizontal. Saya gambarin. Di kalimatnya sedikit terus ada gambar gitu, supaya tidak ngomong gitu. Terus berikut ukuran pemasan nomor 1. Nah ini kalau ada gambar, kan jelasin. Maaf ya seperti ini ya. Nomor 1 ini nomor 1. Namanya adalah lepas, itu nomor 1. Ini pemasan yang pertama. Dia pakai elektron berapa? Terus kedua lepas, nomor 2. Mana lepas ini nomor 2? Ini pemasan yang kedua. Namanya lepas. Pakai elektron berapa? Ampernya berapa? Polaritasnya apa? Terus yang ketiga ini lepas. Nomor 3 dan nomor 4 ini ya. Lepas. Jadi ini dan ini lepas. Jadi kan tadi contoh misalnya, oh ini gambar, ini garis, oh ini titik, oh ini warna, itu contoh packaging kalian kasih tahu tunjukin gitu, supaya dia mana? Nah, lepas itu mana? Nomor 3 nomor 4, camping nomor 5 sampai 7. Kenapa jadi camping? Berarti waktu sama akhir ini keluar, namanya camping. Kesimpulannya ada 2, pertama persiapan, kedua cara mengemasnya. Persiapannya itu ada 5 langkah persiapan tadi ya Pak. Urutannya ada 3, ada 4, ada lepas sampai kaki lepas. Gitu ya. Kesimpulannya berarti menyebutkan 2 hal yang sudah kita sajikan tadi. Jangan menyimpulkan kalimat baru yang nggak ada hubungannya gitu loh. Nah setelah itu baru aplikasi bisa mereka pakai gini, bisa aplikasi gitu ya. Apakah kamu masih ingat? Ya, ayo. Pertanyaan pertama, sebutkan 5 langkah sambungan 2 hektar. Pak, kita kita. Oke, si A jawab, si B jawab, si C jawab. Oke, jawaban kalian yang benar adalah ini. Nah, kita ambilkan. Ada? Ini jawabannya benar. Oke, soal nomor 2. Bukan pertama aja. Nah, kita lempar A, B, C, D sudah jawab enggak? Jawabannya benar adalah ini, gitu loh. Enak gini kan? Nah, setelah aplikasi selesai, oke sudah paham semua, kita lanjutkan evaluasi. Oke, sekarang evaluasi ya, waktunya 2 menit. Ya, soal saya bagikan, silakan diskusi. Tuh, ya beritanya itu jadi 15 menit, silakan diskusi. Waktu kita butuhkan, kita tinggal duduk aja, mereka biar pekerjaan 2 menit, selesai 2 menit kumpulkan. Tugas tambahan itu harus clear, ya. Dikumpulkan kemana, tanggal berapa? Nah kalian tidak pernah clear. Tugas kok, Pak kumpulkan kemana sampai objeknya pada nanya. Kumpulkan kemana Pak, tanggal berapa Pak, jam berapa Pak, ya? Jam 10 nanti Pak. Pokoknya kan kalau nggak jelas gitu. Tadi jam 10 apa, pagi apa, malam tidak jelas. Ini harus jelas, tugas tambahannya apa. Tugas nanti dikirim ke email saya ya, dikumpulkan pada gambar tanggal 26 April. Jadi ada jelas dikirim kemana, tanggal berapa, deadline-nya gitu loh. Ya kayak-kayak nggak jelas, kalau kabeh gitu kan ya. Ya, tugas tambahan. Setelah selesai tugas tambahan, berilah mereka motivasi untuk membangunkan semangat belajar. Ya kalimat mereka motivasi terserah. Ini contoh kalimat motivasinya kayak gini ya Pak.
berdasarkan